Seperti apa? Jadi saya lebih mudah mendeteksi apakah hawa panas ini disebabkan oleh pertanda akan turun hujan, pertanda gunung akan meletus, ataukah pertanda adanya induksi tektonik yang terakumulasi sehingga bisa dikatakan bahwa ini menjadi pertanda akan terjadi gempa bumi. Para pemirsa YouTube Surya Kaisar Budiman di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun saudara berada, salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam rahayu. Semoga kita semua dalam keadaan sehat berkas waras, ayam tentrem, lancar rezekinya, tansah pinarinan sewiloso saking ngersani Gusti Ingkang Maha Agung. Pada kesempatan berikut ini saya akan mengajak para pemirsa, terutama dulur-dulur yang sedang giat mempelajari cara atau teknik bagaimana membaca bahasa alam agar kita semua menjadi orang-orang yang lebih peka terhadap alam semesta, terhadap gerak-gerik alam, terhadap berbagai pertanda apabila suatu peristiwa akan terjadi. Ini akan sangat berguna bagi kita semua dalam menjalani, mengarungi kehidupan ini. Kita akan menjadi manusia, menjadi orang-orang yang lebih peka, memiliki kepekaan sosial, kepekaan ekonomi, kepekaan batin, kepekaan politik. Jadi komplit. Jadi tidak hanya membuat diri kita peka terhadap gerak-gerik alam semesta, tetapi manfaatnya akan besar dan luas sekali karena kita akan menjadi orang-orang yang lebih peka terhadap keadaan situasi yang berkembang. Baik itu berkaitan dengan persoalan ekonomi, politik, sosial, budaya, terutama kepekaan batin. Jadi kita akan menjadi orang yang lebih permono dan waskito. Cermat secara lahir dan cermat secara batin. Kita agak santai, tidak perlu kita terlalu tegang atau serius supaya lebih mudah dicerna apa yang akan saya sampaikan ini pada sedulur-sedulur. Saya mengajak para pemirsa untuk mengamati terutama perubahan cuaca yang terjadi akhir-akhir ini dalam waktu beberapa pekan terakhir ini dan hingga 2 hari kemarin sampai hari ini, tanggal 21 Juli 2020. Seperti yang kita rasakan dan saksikan bersama, terutama bagi panjenengan yang tinggal di Pulau Jawa, Bali, bahkan di beberapa tempat di Sumatera, bahwa kita sedang melewati suatu fenomena alam di mana pada bulan Juli yang seharusnya ini musim kemarau tidak ada hujan, curah hujannya sangat kecil, tetapi kita melihat adanya fenomena cuaca yang temaram, redup, dan bahkan di beberapa wilayah terjadi hujan deras, banjir yang cukup besar hingga banjir bandang. Ini sungguh merupakan fenomena alam yang tidak biasa, tidak lazim terjadi di bulan Juli, di mana di Indonesia ini bulan Juli relatif kering, curah hujan juga sedikit, karena ini merupakan fase musim kemarau tiba. Namun beberapa hari terakhir setelah terjadi temaram dan kemudian 2 hari terakhir kemarin itu muncul lagi matahari, bahkan dengan teriknya walaupun tidak sepanjang hari, tetapi saya melihat adanya terik matahari ini sungguh merupakan suatu yang sangat unik. Karena ini kan fase temaram dan redup ini merupakan efek dari adanya La Nina, begitu kata BMKG, dan ada perubahan atmosfer, tekanan atmosfer yang ada di sekitar garis khatulistiwa, sehingga membuat cuaca atau iklim ini menjadi tampak lebih redup dan temaram karena terjadi pembentukan awan hujan atau mendung. Tetapi karena ini terjadi di musim kemarau ya, barangkali kemudian hujan itu pun tertahan sehingga di beberapa wilayah yang terjadi hanyalah seperti hari-hari yang penuh dengan kabut, hari-hari yang temaram, siang hari seperti pagi hari, menjelang sore tetap seperti siang hari. Ini sungguh-sungguh menarik untuk dicermati dan diamati apa sesungguhnya yang terjadi. Para pemirsa yang budiman, setelah beberapa hari terus-menerus setiap hari alam
menampilkan suasana yang betul-betul redup dan temaram, tetapi kemarin sempat terjadi terik matahari. Dan terik matahari selama 2 hari kemarin itu saya melihat dan merasakan munculnya hawa panas yang berasal dari induksi tektonik. Kenapa saya sampaikan dengan begitu yakinnya? Karena saya sudah terbiasa merasakan seperti apa. Jadi saya lebih mudah mendeteksi apakah hawa panas ini disebabkan oleh pertanda akan turun hujan, pertanda gunung akan meletus, ataukah pertanda adanya induksi tektonik yang terakumulasi sehingga bisa dikatakan bahwa ini menjadi pertanda akan terjadi gempa bumi dengan skala atau magnitudo yang cukup signifikan. Kemarin terjadi selama 2 hari dan saya sempat berpikir bahwa tiba-tiba cuaca yang temaram dan redup ini menghilang untuk 2 hari, walaupun tidak full seharian, tetapi itu saya berpikir ini La Nina yang mempengaruhi proses terbentuknya awan hujan itu kalah dengan desakan atau dorongan dari adanya induksi tektonik. Sebelum kita membahas lebih lanjut, alangkah baiknya saya jelaskan bagaimana sifat-sifat dan efek yang ditimbulkan oleh La Nina dan induksi tektonik. Ini merupakan 2 gejala alam yang benar-benar kontradiksi. La Nina akan menimbulkan percepatan terjadinya pembentukan awan hujan, sedangkan induksi tektonik akan mengganggu atau bahkan mampu menggagalkan proses terjadinya awan hujan. Oleh sebab itu, panas yang merupakan pertanda akan terjadi gempa biasanya menimbulkan langit yang bersih, tidak ada awan, biru betul-betul bersih, matahari terasa menyengat karena tidak ada penghalang awan. Itu merupakan salah satu pertanda akan terjadi gempa bumi, terutama dengan apabila kita merasakan hawa panas yang terasa perih di kulit, gatal-gatal di permukaan kulit, panas seperti tersiram air cabai, dan gatal-gatal seperti terkena debu gabah atau habis dari belusuan di semak belukar. Itu merupakan hawa panas yang menjadi pertanda adanya atau mengindikasikan adanya induksi tektonik yang akan rilis atau akan lepas menjadi gempa bumi. Semakin besar kemungkinan gempa yang akan muncul, maka hawa panas dan gatal-gatal di kulit itu juga akan semakin kuat bisa kita rasakan. Jadi keduanya bertolak belakang. La Nina menimbulkan percepatan proses pembentukan awan hujan, sedangkan induksi tektonik akan menghalau, akan menggagalkan proses terjadinya hujan. Oleh sebab itu, ketika terjadi fenomena alam yang berturut-turut berupa cuaca yang temaram dan redup, kemudian 2 hari menjadi terang dan panas terik, maka di situ saya merasakan pula adanya induksi tektonik. Dan saya selama 2 hari itu hingga hari ini masih mengamati di manakah kemungkinan akan muncul gempa bumi. Dan sampai hari ini hanya muncul gempa-gempa yang kecil sekali dan jaraknya cukup jauh dari tempat saya berada. Tetapi kemudian hari ini matahari hanya sempat muncul sebentar di pagi hari hingga jam 10-11. Dari jam 11 sampai sekarang cuaca menjadi sangat temaram. Saat ini pukul 3 hingga 4 sore, tapi sudah cukup gelap di luar sana. Dan saya melihat langit kembali temaram seperti hari-hari kemarin. Namun saya belum berani menyimpulkan bahwa saat ini induksi tektonik sudah lenyap, artinya sudah ada lonceng atau sudah ada rilis energi tektonik menjadi gempa. Karena yang saya lihat dalam beberapa hari, terutama 2 hari ini, sejak cuaca kembali terang benderang dan panas, saya melihat data di BMKG belum mencatat adanya gempa bumi yang cukup signifikan. Di atas 5 skala Richter itu belum terjadi dalam jarak atau radius 300 kilo sampai 500 kilo dari tempat saya berada. Maka dari itu saya belum berani menyimpulkan bahwa hari ini menjadi redup kembali, artinya induksi tektonik sudah lenyap. Karena yang terjadi bisa saja begini, tarik menarik, dorong mendorong, tolak menolak antar 2 kekuatan yang kontradiksi tadi, yaitu antara La Nina yang mempercepat atau menimbulkan pembentukan awan hujan dengan induksi tektonik yang menghalau hujan, hari ini dimenangkan oleh La Nina 1-0. Bukan berarti induksi tektonik lenyap, maka
saya masih tetap mencermati jika ini kemungkinan nanti terjadi gempa bumi di atas skala magnitudo 5 skala Richter atau magnitudo 5. Dan mudah-mudahan apabila nanti memang benar muncul gempa bumi, ya harapan kita semua tentunya tidak membahayakan seluruh makhluk hidup dan terjadinya sana di tengah laut, jangan di daratan. Karena walaupun 5 skala Richter, kalau terjadi di daratan dengan kedalaman kurang dari 10 kilo, tentunya juga akan menimbulkan kerusakan yang berarti. Para pemirsa yang budiman, setelah kita memahami karakter kedua kejadian alam itu dan terjadi tarik-menarik antara elemen air, elemen api, elemen tanah, elemen udara, dan saat ini sedang dimenangkan, anggap saja saat ini sedang dimenangkan oleh La Nina. Namun kita tetap harus waspada, harus mencermati kemungkinan munculnya gempa bumi. Bisa jadi besok akan lebih terang, cuaca akan lebih terang, tidak setemaram hari ini, tidak seredup hari ini. Artinya apa? Bisa jadi La Ninanya yang melemah, tapi bisa jadi ada kemungkinan juga induksi tektoniknya yang justru semakin menguat. Jadi ini masih sulit untuk diambil kesimpulan. Namun demikian, walaupun masih kesulitan untuk mengambil kesimpulan secara lebih spesifik, tapi setidaknya kita memiliki dua opsi. Ada dua kemungkinan, yaitu jika kemungkinan pertama adalah La Nina yang melemah, sementara induksi tektonik tetap, bisa juga La Nina tetap kuat, tetapi induksi tektoniknya yang semakin menguat apabila besok terjadi cuaca yang kembali lebih terang, tidak seredup dan setemaram hari ini. Jadi, kalaupun besok terang benderang tiba-tiba, saya tetap ada kewaspadaan saya tingkatkan untuk memahami kemungkinan terjadinya gempa bumi. Apalagi jika kita eneng-eneng, itu pun sudah kadang terasa, kita merasakan ada guncangan-guncangan akibat dari gelombang energi, ya. Maka di situ kita juga bisa mengambil gejala ini sebagai suatu pertanda adanya pancaran dari induksi tektonik. Para pemirsa yang budiman, dari semua yang saya sampaikan ini merupakan suatu bentuk atau suatu metode bagaimana cara kita menganalisa, kita melakukan analisa dari data fakta yang bisa kita cermat dan kita lihat, kita saksikan. Semua data-data itu telah diberikan oleh alam semesta melalui bahasanya. Hanya tinggal kita mampu membaca atau tidak. Setelah kita membaca, kemudian menganalisa. Setelah kita menganalisa, setidaknya muncul beberapa kemungkinan, dan apabila kemungkinan itu bisa makin dikerucutkan akan menjadi suatu kesimpulan. Tetapi sampai hari ini saya belum berani mengambil kesimpulan. Saya baru menangkap adanya opsi-opsi, adanya beberapa kemungkinan, yaitu potensi gempa tetap besar tapi La Ninanya yang melemah. Atau sama-sama menguat, La Nina masih menguat, induksi tektonik masih menguat, tetapi progres penguatan ini jauh lebih cepat induksi tektonik daripada La Nina. Maka yang terjadi, cuaca pun akan semakin terang, tetapi hawa panas, hawa yang membuat kulit terasa perih dan gatal pasti akan makin terasa. Oleh sebab itu, mari kita amati bersama-sama dalam beberapa hari ke depan hingga menjelang bulan Suro nanti. Mudah-mudahan seluruh makhluk diberikan keselamatan. Para pemirsa yang budiman, marilah kita sama-sama mengasah mengising budi agar kita bisa memasuh malaning bumi, sehingga terciptalah umat manusia yang memayu hayuning bawana. Wilujeng rahayu kang tinemu, bondo lan bejo kang teka saking kersaning Gusti, Sura diraja ningrat lebur dening pangasuti, rahayu sagung titah dumadi.